Halo, halo, halo semuanya. Kami dari kelompok 6 PPKN. Jadi guys, hari ini kita mau sharing nih seputar kasus asusila yang lagi hot trending di lingkungan kita. Nah, jadi guys, ada seorang kiai pondok pesantren yang tega memperkosa santriwatinya sendiri hingga hamil, bahkan melahirkan. Parah banget Kan? parah banget. Nah, dan parahnya lagi nih guys, tersangkanya ini itu melarikan diri. Kayak parah banget nggak sih, kayak aduh, udah Gimana tega ya? Udah pimpinan pondok, Iya. terus ngambilin santriwatinya kayak gimana ya otaknya ini? Makanya itu. Jadi guys, penasaran gimana kelanjutannya? Yuk ikuti terus podcast kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan komen. Sebelumnya, perkenalkan, aku Galuh Dino Cahayu dari absen 19. Aku Dewi Anissa dari absen 16. Aku Agnia absen 3. Aku Atantia dari absen 11. Aku Claudia dari absen 14. Selamat menikmati video kita guys. Jadi gini guys, akhir-akhir ini tuh kan lagi trending banget ya kasus pimpinan pondok yang tega memperkosa santriwatinya sendiri hingga hamil, bahkan melahirkan. Parah banget gak sih guys? Parah banget gila itu. Dan katanya warga korban itu sudah lapor polisi. Kemudian penyelidikan 6 bulan, kasusnya tiba-tiba berhenti gitu aja. Nggak ada tindak lanjut gitu. Nggak ada titik temunya sama sekali. Nah, God. ini ada kutipan dari ayah korban itu bilangnya gini. Saya tidak terima karena anak saya bercerita kalau dihamili oleh pemimpin pondok. Tapi sampai sekarang saya sendiri belum bisa bertemu dengan pemimpin pondok. Bahkan polisi pun diam saja, kata Bapak korban Warto. Dikutip dari Tribun Jatim pada Selasa tanggal 24 September 2024. Oh my god, jadi gitu. Terus bayinya nih umur berapa sih pas ini dilaporin nih? Kalau nggak salah Berapa sih? udah 2 bulan deh. Dulu udah gede ya berarti? Udah gede lah. Lumayan lah. Iya, tapi masa nggak ada kelanjutannya dari itu? Iya. Padahal bayinya udah 2 bulan udah termasuk udah gede kan? Iya, bener banget. Nah, jadi menurut keterangan para warga itu, si korban mengakui bahwa yang menghamili dia itu si kiai. Nah, akhirnya ayah korban tuh nggak terima. Akhirnya ayah korban pergi ke pondok pesantren untuk melakukan demo dengan tujuan untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait itu. Nah, pada saat dimintai keterangan, sang kiai itu mengelak bahwa dia bukan tersangka dari kasus pemerkosaan tersebut. Parah banget, parah. Gila. Lalu, sang kiai itu mengaku bahwa bisa saja anak yang dikandung itu anak dari dari pacarnya pacar gitu ya? sang korban itu, bukan dari Si kiai anak itu. si kiai itu. Kasian banget sih. Nggak mau ngaku dia. Parah banget. Maaf ya Bu Vira, izin sambil makan ya Bu ya. Kita fun Bu podcastnya. Ini kita jam 7 lebih 11 kita masih take dulu. Iya, benar tuh. Dan kita belum mandi, belum apa-apa. Yes. Yuk. Lanjut. Waalaikumsalam. Back to topic guys. Nah, jadi katanya Ki, si kiai sebut nama boleh nggak sih ini? Boleh lah ya. Inisial aja lah. Ini sial. Padahal udah rame padahal di berita Kiai guys. Ini Kiai S ini pas waktu di demo sama warga, terus Dia ngelak. diminta dia ngelak terus diminta tes DNA. Nah, dia ini kabur guys. Dia ini kabur. Parah banget. Bener-bener kabur. Parah gak sih? Parah banget boy. Parah dong. Ya, kayak dari situ aja kayak kita itu udah nyimpulin gak sih kalau dia itu pelakunya. Kalau emang bukan pelaku kan nggak usah takut gitu loh. Ngapain Nggak usah kabur? takut. Harusnya buktiin dong. Buktiin kalau emang lo itu bukan pelaku. Itu mah kabur, bejir. Malah kabur. Nah, dari kasus ini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa ini tuh melanggar sila kedua sama kelima. Kenapa? Karena untuk sila kedua itu tindakan ini tuh merendahkan martabat manusia. Kan dilihat dari korbannya tadi kan pasti juga ada trauma juga dong. Ya bener-bener trauma banget, Iya. trauma berat parah. Terus melanggar hak asasi juga, terus menunjukkan perilaku yang tidak beradab. yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Nah, untuk sila yang kelima ini, pelecehan itu kan menciptakan ketidakadilan sosial di mana korban itu dirugikan secara fisik dan psikologis dan juga sosial. Sementara pelaku itu menyalahgunakan kekuasaan dan hak dari korban. Gitu. Ya bayangin aja ya guys, seorang yang notabene-nya itu seorang kiai yang jadi contoh buat santriwan dan santriwatinya, tapi malah melakukan hal yang tidak senonoh. Bayangin aja, apa pantas disebut kiai kalau kayak gitu? Bayangin aja. Nah, terus katanya tuh si tersangka ini tuh kabur, guys. Kaburnya itu katanya itu ke Blitar. Nah, karena Jauh banget nggak ke Blitar. Ya sesuai di beritanya gitu nggak sih? di beritanya tuh dia tuh kabur ke Blitar. Nah, akhirnya polisi itu mengirim surat panggilan nih buat si pelaku nih. Mengirim surat panggilan. Habis itu pada Selasa malam dia itu ditetapkan sebagai tersangka. Tapi waktu itu juga tiba-tiba si tersangka ini tuh katanya ada masalah kesehatan. Tiba-tiba Katanya banget sih, gitu ya. katanya Setelah sih ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin masih shock gitu kan ya, jantungnya kayak bahasanya bedum gitu. shock banget ya. Padahal Iya. nggak perlu shock sih. Iya, apalagi kan dia udah tua ya. Panik bro. Iya, Kesehatan panik. Imunitasnya menurun. Bener. Apalah. Katanya. Oh ya guys, aku juga dapat info lagi nih. Katanya pimpinan pondok pesantren yang ada di Trenggalek juga ini itu juga melakukan pencabulan terhadap santriwatinya. Bahkan dia itu melakukan hal tidak senonoh itu mengajak anaknya loh. Jadi nggak sendiri ya, dia nggak sendiri, dia bahkan mengajak anaknya sendiri untuk melakukan hal sekeji itu kepada santriwatinya. Ya, bayangin aja, pondok pesantren, tempat untuk menimba ilmu agama, malah dibuat tempat hal-hal yang Kayak kesempatan gak sih itu Iya. sebenarnya buat si ya pelakunya Iya. itu. Kayak, aduh apa sih? Gimana kayak pola pikirnya itu gimana toh? Jadinya kan kita para orang tua itu kan takut kalau mau masukin anak-anak mereka ke pondok. Kan kayak berdampak. soalnya udah Iya. banyak kasus-kasus yang beredar kayak berdampak kan kan. udah nggak satu kali nggak satu dua kali ya guys, Ya. nggak cuma di daerah Trenggalek aja, di luar banyak di luar Trenggalek juga banyak banget, mungkin belum terkuak aja sih. benar. Dan apalagi kasusnya sama yang sebelumnya kan juga masih berdekatan juga. Dan ini Bersos-sos banget. fun fact-nya kasusnya tuh berdekatan guys, antara pimpinan pondok A dan pimpinan pondok B. Kasusnya mirip dan itu nggak selang lama kan. Bener, nggak selang lama. Kayak aduh, Gimana sih? kok bisa ya kayak Jadi kan harusnya tuh orang tua itu mengarahkan anaknya ke jalan yang baik. Itu kok malah dia itu ajak anaknya untuk melakukan hal kayak gitu. Musik sih menurutku sakit banget. dari kiainya sendiri. Bener. Oke guys, nggak kerasa banget ya kita udah di ujung pembahasan pada podcast kali ini. Nah jadi untuk pembelajaran dari dua kasus tersebut yaitu Jadi kita harus bisa menyaring lingkungan untuk anak kita setelahnya seperti apa. iya kayak gimana ya, kayak untuk para orang tua jangan lupa kayak untuk menyaring lingkungan, menyaring informasi mengenai pondok pesantren yang mau ditempati sama anak-anak kita ya. Sebenarnya digaris bawahi lagi, tidak semua pondok seperti itu. Benar. Masih banyak pondok-pondok yang ya lebih bagus dan benar ya kayak Dan nggak semua kiai Itu hanya itu melakukan melakukan hal hal yang seperti itu. iya. itu hanya apa ya, Beberapa tragedi. Mungkin Hanya beberapa ya guys ya, Beberapa oknum yang tapi luar. masih banyak, masih banyak pondok-pondok yang benar. Dia di luar akal sehat. Iya bener banget. Oke. Nah, jadi guys, sikap kita terhadap kasus yang beredar baru-baru ini
kita harus tetap selalu waspada ya. Bener banget, iya. Terus waspada dan jangan lupa kalian itu terbuka guys sama orang tua Iya, kalian, betul, bener. betul. Orang tua kalian Jangan takut untuk speak up, misal Bener. kalian pernah jadi korban iya, pernah. ataupun kalian tuh melihat kejadian Lihat kejadian Benar, kayak itu gitu. langsung. Bener. Ya mungkin kita juga nggak bisa menyangkal juga kalau misalnya mungkin ada trauma atau apapun itu. Mm-mm. Tidak harus langsung ke pihak yang berwajib. Mungkin kalian harus ngobrol sama orang tua dulu atau Benar. mungkin orang-orang Orang terdekat yang terdekat. kalian percayai. Mm-mm, Percaya. iya. makanya kita harus terbuka guys. Intinya itu sih Mm-mm. harus terbuka. Namun pemerintah dan aparat kepolisian juga wajib Mengusut tuntas mengusut kondisi tuntas. Tuntas Iya benar. kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal. Iya. bagi pelaku. Mengadili korban guys. Ya kayak aduh kasihan banget mentalnya Iya. udah kena. Trauma berat Iya pasti. terlalu berat pasti itu pasti. Makanya kita butuh dukungan dari pemerintah dan aparat kepolisian. Bener banget. Nah, oke guys, udah di akhir aja ya kita, udah di akhir. Benar. Pembicaraan yang sangat Udah lama banget ini Iya ya. benar. Jadi itu tadi sharing-sharing dari kita tentang pelanggaran sila Pancasila dari kelompok 6 dan Pelanggaran lebih spesifiknya pelanggaran sila ke 2 2 dan lima. 5. Ya, asusila. ya benar banget. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya dari kalian semua yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Jadi gimana nih? Kita tutup aja. Oke, yuk Kayaknya kita udah pada capek. kita tutup ya guys. Udah capek. Oke. Terima kasih ya guys udah ngikutin kita dari awal Terima sampai kasih. Dari Marcel kami mohon Jangan maaf. lupa Iya. like, comment, Dan share. share. Yes.